itu kalimat Imad membicarakan dulu dengan timnya. Berarti tesis yang selama ini dia buat bukan atas nama pribadi dong. Iya. Betul. Loh, Betul. kalau dia seorang ilmuwan, orang yang menyusun tesisnya dia, artinya itu hasil otaknya dia gitu. Betul. Robito Alawiyah, ada kantornya nggak? Ada. Lembaganya resmi tercatat negara nggak? Resmi. Catat. Umurnya udah berapa puluh tahun? Oh lama. 100 tahun lebih. Adanya ucapan bahwasannya insya Allah Habib Hanif hadir gitu. Apakah perlu memang Habib Hanif itu hadir untuk menjawab tesis Imad tersebut? Padahal Imad itu tidak hadir loh. Harusnya antara pertemuan Imad. Enggak, harusnya kan pertemuan Imad. Oke, gini. Enggak. Maksudnya saya seperti ini. Seperti ini. Gua udah tahu maksudnya. Enggak, udah tahu maksudnya. Ya. Jadi saya minta maaf, gue gemes soalnya. Enggak, muka lu udah tahu, ketahuan maksud lu udah kebaca lewat muka lu. Gue mungkin nggak bisa baca kitab, tapi gue bisa baca muka. Nih, Kalau kata Anda juga perlu. gini, jadi gini Be, ada salah satu video seorang kiai ya mengatakan bahwasanya Imad itu ingin dijawab dengan antitesis. Dengan adanya tesisnya si Imad itu meminta antitesis, bukan melakukan pertemuan di kesultanan. Seperti itu. Nah, gini, antitesisnya itu yang dipertanyakan oleh Imad gitu. gini, antitesis itu bukannya tidak ada dan sudah dibuat. Banyak yang buat. Iya. Akan tetapi perdebatan itu menjadi makin luas. Iya, rame di medsos doang, kagak ngefek. Dan orang-orang kayak Imad emang pengen masalah ini panjang. Karena kalau mau gini. Sebagai laki-laki, nih gue minta maaf nih ya, gue ngomong. Sebagai laki-laki, gue kalau tahu rumahnya, gue datengin tuh masalah lu ada masalah apa sih sama gue? Itu laki. Ya, tapi kalau udah mulutnya begitu, diajak ketemu nyari alasan ngeles. Imad dulunya mungkin supir bajai, pintar ngeles dulu mungkin. Kayak gue nih Mar, gue nih, gue nggak ngerti nasab, jadi gue nggak mau bahas nasab. Gue sadar kalau ditanya Babe nasab ini, gue meyakini nasab gue begini, tapi gue nggak jualan nasab. Lu mau percaya silakan, nggak percaya nggak apa-apa. Lu nggak manggil, gue juga nggak gila hormat dari lu. Nggak gila hormat mau dicium tangan sama lu. Nggak butuh pengakuan dari lu juga. Kalau kata Ibe, kita diakui nama dia aja nggak mau, kan gitu kira-kira. Kita diakui nama dia aja nggak mau. Benar. Akan tetapi tesis antitesis itu kan cuma sebatas tulisan-tulisan, bacotan-bacotan. Di saat itu tesis dan antitesis dikumpulkan di satu tempat, itulah yang paling ilmiah. Diargumenkan. Betul. Diargumenkan itu. Dan di dalam perspektif politik itu kan ada, kita pernah tahu ada acara kayak ILC, dipertemukan. Betul. Itu. Dipertemukan, diadu argumennya, mana yang benar. Nah, jadi kalau udah orang takut berargumen, ya memang mau cari ribut aja. Soalnya mungkin mereka nggak punya konten lain selain bahas ini. Otaknya cuma sampai di sini doang. Oke. Nah, ada satu video di mana saya tunjukkan dulu ini. Mungkin bisa dilihat dulu. Kami berhusnudzon, apapun alasan mereka, sebagai sesama saudara muslim kami berhusnudzon. Dan juga tentunya yang paling viral dan fenomenal pada waktu-waktu belakangan ini, yaitu Kiai Haji Imaduddin Utsman. Kami mengundang, bahkan kami datangi 2 kali ke rumahnya, karena isu yang berkembang beliau pertama akan hadir, kemudian ada berita tidak hadir, kami tabayuni, dan sekarang posisi beliau masih bermusyawarah dengan timnya, apakah akan hadir langsung atau mengutus wakil. Tapi apapun yang terjadi, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Oke, di sini dijelaskan bahwasanya ternyata pihak Imad ini sudah didatangi 2 kali, Beh.
Nah, saya mungkin ke Babe dulu karena Babe yang tadi bahas Imat kayaknya asik banget untuk bawaan ini. Ternyata dari pihak Kesultanan Banten itu sebagai orang tua udah mendatangi anaknya 2 kali, tapi anaknya ngeyel gitu ibarat. Ini bagaimana? Anak durhaka apa anak jahanam? Durhaka itu ya, buat gue durhaka tuh. Buat gue durhaka. Kenapa? Yang pertama nih ya, itu kalimat Imat membicarakan dulu dengan timnya. Berarti tesis yang selama ini dia buat bukan atas nama pribadi dong. Ya, betul. Loh, Betul. kalau dia seorang ilmuwan, orang yang menyusun tesisnya dia, artinya itu hasil otaknya dia gitu. Loh, Robito Alawiyah, ada kantornya nggak? Ada. Lembaganya resmi tercatat negara nggak? Resmi. Catat. Umurnya udah berapa puluh tahun? Oh, lama. 100 Lama. tahun lebih. Alas. Itu menjadi bukti Robito Alawiyah tercatat dan resmi. Lah Imat ini anak kapan? Sudah harus mengajukan. Yang gua lucu, dia yang mengajukan syarat. Hello. Oke. Untuk Habib Umar bagaimana untuk menanggapi hal ini? Kayaknya Imat itu anak bagaimana kalau melawan tidak taat? Kalau Ana sih kayaknya Imat ini, kalau versi Ana, Imat ini bukan lagi anak durhaka atau anak kurang ajar, lebih dari itulah. Lebih daripada anak durhaka dan lebih daripada anak kurang ajar. Cuman yang paling aneh ya. Kenapa hatinya antum kayak anak jahanam gitu? Mau ngungkapin seperti itu? Enggak, maksudnya gini. Yang paling aneh adalah selama ini Imat ini adalah orang yang paling rame untuk membicarakan terkait nasab, paling geger, ngajak orang debat 3 hari 3 malam. Ulama sedunia siap diajak debat selama 3 hari 3 malam. Ujung-ujungnya dikasih medannya untuk debat, dia kabur bikin medan sendiri, medan ngeles. Yakni bikin acara sendiri dan pakai acara dengan alasan yang sangat tidak masuk akal. Dia minta antitesis lah. Ini antitesis sudah dibikin bukan cuma 1, mungkin lebih dari 20 orang yang menulis antitesis daripada Imat kalau itu dianggap tesis. Kemudian ada lagi alasannya penjebakan lah. Siapa mau ngejebak lu selama ini? Para habaib aja lu ngomong macem-macem, dari Robito Alawiyah tetap nggak ngurusin lu. Nah, ngapain mau ngejebak lu, kan nggak masuk akal lagi, sangat lebih tidak masuk akal. Kenapa? Karena ya lucu gitu. Apa yang perlu dijebak? Wong semua alasan-alasan yang dikemukakan oleh Imaduddin, andai orang yang punya otaknya cerdas, maka mereka akan mengakui itu goblok. Anda kasih logika sederhana, ini maaf ya agak panjang Habib saya. Anda kasih logika sederhana. Ada 1 dokter umum, 50 dokter jantung, ngomong sama Syekh, yang dokter umum ngomong, Syekh, ente kena penyakit jantung. Syekh nanya sama dokter jantung, 50 ngomongnya, yang 50 dokter jantung ngomong, nggak ada Syekh, ente nggak kena penyakit jantung, ente sehat, jantung ente baik, jantung ente khair, jantung ente percaya sama dokter umum, kan orang gila. Lah ini ada ulama tuh ahli nasab bukan, ngomongin nasabnya seseorang terputus, sementara 500 ulama ahli nasab mengatakan nasab tersebut gak terputus. Nah ini kan ada orang yang percaya, ini yang goblok yang percaya. Oke. Gini. Oke, mungkin saya putus dulu. Tadi membahas tentang masalah tesisnya ya, menjawab ada beberapa orang yang menjawab terkait tentang tesisnya, dan ternyata yang menjawab tesisnya tersebut ada salah satunya Habib Hanif, dan Habib Hanif katanya hadir dan udah diumumin oleh pihak panitia. Nah, kita dengarkan nih. Kemudian Dr. Menachem Ali, pakar filolog dari UNR, insyaallah hadir. Kemudian Buya Munawir Al-Qasimi, insyaallah hadir. Habib Hanif Al-Latas, insyaallah hadir. Habib Idrus, insyaallah hadir. Oke. Nah, dengan adanya ucapan bahwasannya insya Allah Habib Hanif hadir gitu, apakah perlu memang Habib Hanif itu hadir untuk menjawab tesis Imat tersebut? Padahal Imat itu tidak hadir loh. Harusnya antara pertemuan Imat, harusnya kan pertemuan Imat. Oke, gini. Maksudnya saya seperti ini. Gua udah tahu maksud lu. Udah tahu maksud.
Jadi saya minta maaf, gue gemes soalnya. Nggak, muka lu udah tahu, ketahuan, maksud lu udah kebaca lewat muka lu. Gue mungkin nggak bisa baca kitab, tapi gue bisa baca muka. Nih, Kalau kata Ale juga perlu. gini, kalian yang tahu, Habib Umar yang tahu itu bunyi ayatnya ya. Beb, tolong Beb. Kalau datang orang fasik bawa khobar, ya, maka jangan langsung percaya. Fatabayanu, itu ada ayatnya, benar nggak? Betul. Itu yang ngomong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Ya, gimana ayatnya, Beb? Karena ini orang Idza bodoh. ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Nah, kalau datang orang fasik dengan satu khobar, ya, dengan kabar, dengan berita, dengan informasi, fatabayanu. Nah, di saat tabayun itu, ini ada kelompok A, kelompok B, orang A, orang B. Ini yang satu jelekin yang B, yang satu jelekin yang A, atau punya pendapat yang berbeda. Ini dipertemukan. Kalau di hari yang ditentukan, yang A datang, B nggak datang, maka yang A dipastikan benar. Jadi perlu Habib Hanif datang untuk menunjukkan apa? Gue bener. Oke. Betul. Maksud saya seperti ini, deh. Maksud saya seperti ini. Jangan dipotong dulu ya. Gini, ini Imad ini tidak hadir gitu. Imad ini tidak hadir. Dengan ketidakhadiran tersebut, maka Habib Hanif walaupun menjawab, tapi Imad tidak hadir, kayak tidak mendengarkan dengan jawabannya Habib Hanif tersebut. Gitu. Apakah? Justru itulah yang tadi dikatakan sama Babe, Tuan Syekh. Maksud saya seperti ini, kan Habib Hanif kan sudah membantah dan mematahkan daripada. Udah maksudnya ente kita udah paham, maksud ente kita udah paham. Syekh, gue jelasin ya. Hanif jawab, ya Habib Hanif itu jawab lewat tulisan kan kemarin. Oh, iya. Benar. Lewat tulisan kan. Imad bikin lewat tulisan kan. Kesultanan Banten sebagai orang tua ngajak dialog, pengen membuktikan tulisan Imad atau tulisannya Habib Hanif yang benar. Oke. Benar. Ente jangan lupakan di situ ada Kesultanan Banten. Di sini ini bukan tentang Imad, bukan. Ini bukan hanya tentang Imad atau Habib Hanif, bukan. Ada Kesultanan Banten. Justru kalau udah Imad nggak datang terus Habib Hanif nggak datang, double. Berarti Habib Hanif sama masalahnya sama Imad. Oke. Ya maksud saya mau jelasin dari tadi dipatah-patahkan terus oleh beliau-beliau berdua ini. Masya Allah, youtuber yang satu di atas, youtubernya cuma masih tetap di bawah, yang satu youtuber receh. Memang saya ini sebagai youtuber ribuan juga pusing akhirnya untuk menjawab. YouTuber receh, YouTuber di atas tapi di bawah terus. Ya, biarin dia jelasin dulu, Mar. Biarin dia. Ya udah, coba. Kita dengar. Oke. Udah, saya tidak mau untuk mengungkap hal ini lagi, takut dipatahkan lagi gitu. Saya mau menunjukkan video. Saya mau menunjukkan sebuah video. Nah, mungkin lu nggak nanya pendapat gue terkait yang tadi Habib Hanif datang. Iya dong, masa lu nggak nanya pendapat? Gini loh. Tapi silakan. Ini kan kita bicarakan ibaratnya kalau laga nih ya, itu laga pencak silat, bukan laga silat lidah. Nah, ibaratnya laga itu betul-betul laga pencak silat. Bagaimana data itu diadu, data mana yang paling kuat, bagaimana fakta itu dipertontonkan, fakta mana yang aktual dan original, bukan yang plagiator. Disinilah fakta itu bisa diadu, data itu bisa diadu. Maka kedua belah pihak yang mempunyai data dan fakta harus datang. Maka kata Babe tadi, andai ada salah satu pihak yang tidak mau datang, di situ dia membuktikan kalau dirinya memang tidak punya data dan tidak ada fakta yang bisa disodorkan. Maksud saya mau seperti itu. Maksud saya mau ngomong seperti itu. Cuman wajah saya udah kebaca dulu. Oh ya sudah. Berarti maksud saya itu hanya plagiat. Oke. Hanya plagiat, dia menukil dari beberapa Google